Halo Sobat Spensa TV, kembali lagi di Mantap. Materi pelajaran tadi pagi hanya ada di Spensa TV. Materi kali ini kita akan belajar mengenai kelainan sifat menurun pada manusia. Kelainan sifat menurun pada manusia. Karakter dan bentuk tubuh yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya dapat menimbulkan cacat atau penyakit menurun. Ciri utama dari cacat atau penyakit menurun adalah tidak menular atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Meskipun demikian, cacat atau penyakit menurun dapat dicegah dengan cara menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan kerabat dekat atau keluarga dekat. Ada beberapa penyakit turunan yang secara otomatis diturunkan ke generasi berikutnya, yaitu 1. Hemofilia. Hemofilia adalah salah satu penyakit turunan akibat kekurangan faktor pembuku darah. Perintah pembukuan darah ini terdapat di kromosom X, sehingga penderita hemofilia kebanyakan adalah kaum laki-laki. Karena itu, sebagian besar perempuan sebagai karir saja. Penyakit ini sulit dicegah karena setiap anak mengandung satu kromosom seks dari ibu dan satu kromosom seks dari ayah. Karenanya, penyakit ini selalu dimulai sejak anak-anak. 2. Buta warna. Buta warna adalah salah satu masalah penglihatan karena ketidakmampuan melihat perbedaan antara beberapa warna. Penyakit ini diwariskan dari mutasi genetik kromosom X. Sebagian besar penyakit ini akibat faktor genetik. Tapi ada juga yang disebabkan kerusakan mata, saraf, atau otak akibat bahan kimia tertentu. Mutasi yang menyebabkan buta warna jika sedikitnya ada 19 kromosom berbeda dan 56 gen berbeda. Kondisi ini bisa muncul saat masih kanak-kanak atau sudah dewasa. 3. Diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus itu memiliki hubungan yang kuat dengan keturunan. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah akibat insulin di dalam tubuh yang tidak bisa bekerja secara optimal. Seseorang yang memiliki antigen leukosit dalam darah yang diperoleh dari orang tuanya akan memiliki kecenderungan kuat untuk mengembangkan diabetes tipe 1. Sedangkan diabetes tipe 2 juga merupakan penyakit turunan yang akan muncul di generasi berikutnya. Jika ada masalah lain yang menyertai seperti obesitas, hipertensi, atau gaya hidup tak sehat yang mengganggu fungsi sel-sel beta di dalam tubuhnya. 4. Talasemia. Talasemia adalah kelainan darah karena hemoglobin darah mudah sekali pecah. Penyakit ini merupakan genetik yang diturunkan jika kedua orang tuanya adalah pembawa sifat. Akibatnya, kelainan darah ini membuat anak terlihat pucat dan harus mendapatkan transfusi darah secara teratur agar hemoglobinnya tetap normal. Berdasarkan hukum Mendel, jika ibunya sebagai karir, maka setiap anaknya berpeluang 25% sehat, 50% sebagai karir, dan 25% terkena talasemia. 5. Kebotakan. Seperti diketahui bahwa kebotakan itu disebabkan oleh banyak hal. Tapi salah satunya juga bisa akibat faktor keturunan dari orang tuanya. Jika ayahnya mengalami kebotakan, maka setidaknya salah satu anaknya ada yang mengalami kebotakan akibat adanya gen yang diturunkan. Dr. Angel Cristiano, Profesor Dermatologi dan Genetik di Columbia Universitas Medical Center, berhasil menemukan gen yang menyebabkan rambut menipis dan bahkan bisa terasa efeknya saat masih anak-anak. Diketahui gen APCDD1 itu menyebabkan folikel rambut menyusut sehingga rambut semakin lama semakin menipis dan botak. 6. Alergi. Sebagian besar alergi disebabkan oleh faktor keturunan.
Jika orang tua bakat alergi, maka ada kemungkinan sekitar 70% anak akan memiliki alergi juga. Namun, jika hanya satu orang saja yang alergi, maka faktor resiko ini bisa berkurang sekitar 30%-nya. 7. Albino. Albino adalah salah satu penyakit keturunan yang disebabkan anak tersebut mengandung gen albino dari ayah dan ibunya. Kebanyakan orang yang albino lahir dari orang tua yang memiliki gangguan dalam hal reproduksi melaninnya. Tapi pada orang yang karier tidak akan menunjukkan tanda-tanda memiliki albino. Jika orang tua hanya sebagai karier atau memiliki satu gen albino, sebaiknya tidak menikah dengan orang yang memiliki albino. 8. Asma. Asma merupakan salah satu penyakit keturunan dan diketahui bahwa faktor ibu lebih kuat untuk menurunkan asma pada anak dibandingkan dengan faktor bapak. Asma bisa timbul bila dipicu oleh adanya suatu alergi sekitarnya. Selain itu, sekitar 30% penyakit asma disebabkan oleh keturunan dari orang tuanya. Namun, pada beberapa orang yang asmanya terkontrol dengan baik, bisa hilang saat menjelang dewasa. Salah satu cara untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut menurun ke generasi berikutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan lengkap sebelum menikah. Karena dari pemeriksaan ini akan mengetahui apakah keduanya memiliki gen penyakit yang diturunkan kepada anak kelak ataukah tidak, sehingga bisa lebih siap menghadapinya. Cukup sekian video kali ini. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video mantap selanjutnya. Spensa TV mantap.